I'm so motherfucking tired all the time. 10 a.m. tired. 1 p.m. tired. 6 p.m. so tired. All day tired. Halo guys, bertemu lagi dengan gue di channel Blue. Oke, gue kali ini bakal membahas The Underground Kingdom lagi. Dan di video kali ini gue bakal ngerangkum Phase Jungle kekalahan gue. Apa aja penyebab dari kekalahan aliansi gue. Karena setelah gue perhatikan ya, kuatnya aliansi itu nggak bisa menjamin kalian menang Phase Jungle dalam mode bertahan ya. Nggak bisa menjamin sekuat apapun aliansi kalian kalau dalam mode bertahan. Dan plus buff dari area awal itu nggak bisa nentuin kalian menang dari Phase Jungle tersebut. Nah, di sini gue bakal ngasih tahu apa aja kesalahan yang dilakuin para petinggi gue. Karena gue di sini tuh lagi jadi R2 ya teman-teman. Karena gue udah bilang sama R5 gue lagi ada urusan dan gue nurut bilang nggak bisa aktif untuk Phase Jungle saat ini. Jadi kalian bisa lihat juga di sini tuh gue untuk healing musim ini gue tuh cuma dapat 372 juta dan ini jauh banget dari pertarungan yang udah dilakuin sama teman-teman gue. Di sini tuh rata-rata pada rata-rata tuh dapat 600 juta ya. 600 juta sampai 800 lah tuh. 600 juta sih untuk yang free to play-nya. Nah, makanya dari itu gue mau ngasih tahu untuk kalian itu jangan ngelakuin kesalahan yang sama seperti yang dilakuin sama aliansi gue. Yang pertama itu di sini teman-teman, kalian itu harus omongin dulu tentang waktu shield. Nah, waktu ini ya proteksi camp maksud gue. Di sini tuh kalian harus omongin dulu sama sekutu aliansi. Itu harus diomongin harus di shield jam berapa, mereka aktifnya jam berapa. Dan tentu aja juga kalian omongin sama member aliansi kalian. Kalian itu harus ambil banyaknya member kalian itu aktif jam berapa untuk warnya. Dan tentu aja sekutu kalian itu harus ditanyain juga mereka aktifnya jam berapa. Karena kalau kalian salah nge-shield atau ngasih proteksinya, kalian tuh bakal fatal banget. Dan gue udah bilang di video sebelumnya kalau proteksi camp itu penting banget teman-teman. Nah, di sini tuh si aliansi ARS atau ARIC itu aktifnya dia biasanya pagi. Jadi mungkin Eropa maksud gue, kebanyakan pemain Eropa. Jadi itu dia nggak bisa aktif juga di jam-jam malam waktu Indonesia Barat. Akibatnya tuh saat udah ngebuff ini tower ya di tahap pencapaian nih di sini nih jalur penaklukan, dia bakalan ningkatin si tim biru untuk menghancurkan tower kita, tower merah ya, tower tim merah itu lebih cepat. Nah, itu dalam biasanya kan ya kalau sebelum di buff tower itu biasanya kan 20 menitan ya, 20 menit sampai 30 menit satu tower. Nah, kalau ada di buff itu bisa 10 menit sampai 12 menit. Itu cepet banget teman-teman. Apalagi kalau nggak ada yang jagain, itu bisa diserang sampai 3 tower, 4 tower. Makanya dari itu si tim yang oranye ini, sekutu gue itu nggak bisa nahan. Akhirnya banyak yang kebobolan dari penjagaan mereka. Dan salahnya aliansi yang gue tempati sekarang itu, gue udah bilang sama R5 gue udah ingetin dia terus. Jadi itu di sini tuh waktu minggu pertama, maaf. Jadi di minggu pertama di sini nih, nggak bisa digedein ya. Ya pokoknya di sinilah, di daerah Wonder ini. Di daerah Wonder ini nih, itu gue lawan aliansi yang warna
pink ya, warna pink kayak ungu pink itulah, sama warna biru. Karena si biru ungu pink ini kita sebut aja warna pink lah ya. Warna pink ini dia nuker tawar sama si biru. Jadi itu untuk aliansi gue itu 2 versus 1. Nah di atas si sekutu gue itu 1 versus 1. Tapi mereka tuh nggak kuat ngelawan serangan dari tim hijau. Nah, gue udah bilang sama R5 gue untuk mendingan kita tuh ngabisin dulu biru dari area kita. Jadi tuh nanti kita bakalan lebih enak face to face sama aliansi yang warna pink ini. Tapi si R5 gue itu nggak mau dengerin omongan gue. Karena emang gue jarang aktif ya waktu itu. Mungkin dia pikir, ini anak jarang aktif, ngapain gue dengerin omongannya dia. Dan benar aja dugaan gue, mereka tuh ngebait atau mancing kita untuk ngebantu si aliansi sekutu gue. Gue datang nih aliansi gue nih di sini nih untuk mempertahankan Wonder ini. Tentu aja mereka hijau kalah karena kan 2 versus 1 doang kalah. Apalagi aliansi gue tuh banyak banget, lumayan banyak lah spendernya. Akhirnya tuh mundur. Terus udah sampai di sebelah sini nih, mereka yang hijau itu tuker tawar. Di hari berikutnya itu kita diserang sama yang pink. Jadi di sini diserang, terus biru juga nyerang. Nah itu kita udah habis juga fungi atau jamur karena ngelawan hijau. Jadi nggak banyak dari kita tuh bisa bertahan. Gue udah bilang kita nggak bakal kuat kalau nggak bisa nyelesain biru dulu nih dari sini. Kita harus habisin dulu biru, baru kita ngelawan si pink. Tapi mereka nggak mau dengerin perkataan gue. Nah, itu kesalahan pertama. Jadi kalian kalau pengen ngebantu, maksud gue kesalahan kedua, kalian kalau pengen ngebantu sekutu kalian, itu kalian harus perhitungan juga ke depannya. Kalian tuh harus lihat kalau misalnya lu ngebantu sekutu lu bisa nggak bertahanin Wonder. Ini sempat Wonder pas kita ngebantu atas nih. Wonder atas emang Wonder atas itu keambil, cuma Wonder yang bawah itu ketarik sama yang pink. Jadi kita tukar Wonder. Si tim aliansi gue itu dapat Wonder atas dan Wonder bawahnya kecuri sama yang pink ini. Gue udah bilang sama R4-nya para petinggi, gue udah bilang sama mereka apa yang gue katain itu benar. Bakalan susah kita kalau kayak gini. Tapi mereka nggak mau dengerin gue karena ya gitulah. Mereka anggap gue nggak aktif kan. Mereka nggak mau dengerin omongan gue. Makanya itu kita akhirnya tuh di hari berikutnya 2 versus 1 lagi, di bawah 2 versus 1 lawan biru sama si ungu. Sama pink maksud gue. Akhirnya aliansi gue minta si bantuan oren. Cuma ya tetap karena kita kan udah kehabisan bunyi, terus 2 versus 1 nggak bisa bertahan lama. Dan akhirnya dalam selang 1 hari itu Wonder atas kambil lagi. Ya udah mau gimana? Karena kita dibait, kita dipancing untuk untuk ngebantu si sekutu dulu di atas ngabisin fungi, dan si bawah itu nyerang juga tower kita. Jadi kita diserang 3 arah. Dan aliansi yang orange ini nggak ngebantu sama sekali dalam bertahan. Mereka itu karena ya nggak aktif, mau gimana pun nih mereka nggak aktif. Cuma beberapa aja orang gue ingat banget mereka bilang cuma bisa aktif hanya 10 orang aja dari berapa orang ya untuk sekutu gue. 88 orang itu cuma 10 orangan doang. Mereka udah bilang kita nggak aktif jam segini, kita hanya 10 orangan. Nah, kesalahan ketiga yang bisa gue katakan kenapa bisa kalah. Di sini tuh gue udah bilang di sini ya, di gerbang sini nih gerbang terowongan runtuhan ini kan ini paling dekat sama ini ya. Biasanya tuh kalau penyerang itu pasti ngambil gerbang ini teman-teman. Jadi
gerbang yang paling dekat sama jalur gerbang yang ini. Pasti mereka ngambil. Dulu sebelumnya juga pernah kayak gitu di festival sebelumnya. Jadi gerbang yang paling atas ini yang kagak ada area ini ya, nggak ada area aliansinya, area netralnya, itu pasti bakal diambil gerbang yang paling dekat menuju pohon. Nah, di sini gue udah bilang nih untuk perkuat gerbang, gue udah bilang sama mereka perkuat gerbang itu minimal 20 sampai 30 tower ditempatin di situ. Tapi mereka egois banget, mereka nggak mau dengerin gue lagi. Mereka tukar tower di sini nih, di dekat sini nih kalau nggak salah, di dekat residen ini kalau nggak salah. Nah itu tukar tuh si Oren nuker tower sama aliansi gua. Dan ya tetap nggak bisa nahan karena banyak banget daerah mereka yang kecolongan. Daerah sini juga kecolongan nih, dari sini, dari bawah sini mereka kecolongan. Dari bawah sini nih, dari bawah sini dia kecolongan juga sama si pink ini. Jadi si pink ini nggak ada yang nahan. Jadi kita cuma fokus sama hijau dan biru. Mau gimana pun susah teman-teman kalau jaraknya terlalu jauh dari penyerangan. Kita ngebagi dua tim itu nggak bisa. Apalagi yang online cuma 20-an sampai 25 orangan. Nggak bisa. Lawannya itu bisa, taruhlah lawannya itu setara online-nya 20-20. Tapi kan itu kalau digabungin 20 sama 20 jadi 40 orang. Gitu teman-teman. Nah di sini tuh aliansi gue itu ngebantu Oren ini. Gue udah bilang jangan terbait lagi sama mereka. Kalian hanya terbait dan nanti gerbang yang di sebelah sini tuh bakalan hancur. Gue udah bilang juga untuk perkuat. Nah serang beberapa minggu tuh ya, setelah dapat buff, tim biru dapat buff ya, tim biru dapat buff penghancuran tower. Ya bener aja mereka nyerang dari apa yang gue prediksi dari atas sana. Nah si biru sama si hijau ini masuk nih barengan. Kita nggak bisa nahan tuh berdua 2-1 karena yang online cuma sedikit, 20 orangan aja. Nah setelah masuk itu di sini banyak banget nih. Di sini masuk. Mereka udah pada nyerah tuh, aliansi member gue ya. Aliansi member gue STR udah nyerah, banyak yang nyerah dalam peperangan itu. Terus gue bilang kalau pengen menang kita harus perkuat defense di gate sini, gate ini ya, gate 3 ini, di gerbang yang 3 ini kita harus perkuat lebih banyak lagi naruh tower. Tapi sebagai tim bertahan itu mereka itu nggak mentingin tower, diletakinnya tower itu nggak banyak teman-teman. Gue ingat banget cuma ada 10-an doang tower untuk pertahanin gerbang, itu nggak bisa, nggak cukup. Apalagi kita tuh dipertemukan sama musuh yang setara, musuh yang setara dengan aliansi kalian tuh nggak bisa kalau modal kuat aja tanpa strategi untuk menangin Fast Jungle ini. Dan gue juga tanya sama teman-teman gue di aliansi lain ya, Fast Jungle yang udah ngalamin sebagai tim penyerang. Jadi cara mereka tuh sama. Jadi mainnya main bait. Untuk tim penyerang itu mainnya main pancingan. Jadi si tim, misalnya tim penyerang itu saat 2/1 di bawah atau 2/2 di bawah, wonder bawah. Nah satu aliansi itu bakal nyerang wonder atas. Jadi kayak gitu. Dia mancing itu untuk habisin fungi di area netral yang tanpa buff area ya. Kan kalau di area pohon seperti ini nih, gue tuh bakalan dapat buff area. Nah di sini misalnya gue serang, ya nggak bisa ya. Pokoknya area buff di musim sekitar 130% kalau nggak salah deh area buffnya. Nah walaupun kalian dapat area buff itu nggak bisa teman-teman
ngelawan aliansi yang udah kehabisan fungi. Dan yang keempat, kalian itu jangan main solo attack. Di sini banyak banget yang gue lihat solo attack. Aduh, ayolah, kalian tuh harus rally teman-teman. Lebih baik rally, walaupun agak lama sedikit untuk menyerang sampai tower musuh. Itu penting banget teman-teman, karena ada buff 20% masuk di pasukan kalian. 20% itu sangat tinggi menurut gue. Makanya itu kalau kalian pengen solo attack itu mendingan kalau pengen nuker ngurangin sedikit fungi kalian, atau ini ya jamur kalian ini nih penyembuhan itu dikurangin sedikit aja 10M gitu. Nah sisanya kalian itu rally aja, buka rally open rally, atau yang paling dekat itu suruh open rally. Nah setelah gue ceramahin panjang tuh nih R5 gue, banyak lah yang gue obrolin sama dia sadar kalau dia itu salah, nggak bisa modal kekuatan itu menangin untuk bertahan di serangan tim biru. Dan di sini juga gue bawa seorang beban. Kalau kalian lihat ini Ibrahim di sini tuh untuk aliansi gue bawa paus, cuma pausnya itu nggak aktif teman-teman. Nanti gue bakal permasalahin dia ini orang ini nih sampai 89 level serangganya. Gue bakal permasalahin dia untuk join atau enggaknya dia di phase jungle selanjutnya. Kalau dia tetap di aliansi ini, gue bakal cabut aja. Nah di sini kalian bisa lihat sendiri, gue itu 372 juta ya untuk killernya, dan dia itu cuma 300 juta apalah ini. Paus tapi males, gue gedek banget jadinya coy. Kalau emang gak niat untuk ngikut phase jungle ya jangan ngikut gitu loh. Masalahnya kalau member biasa-biasa aja gitu, nggak terlalu overpower banget, itu nggak masalah teman-teman. Kalian tuh bawa member yang nggak terlalu fight to win itu nggak masalah. Cuma yang jadi masalah itu kalian bawa paus, cuma paus saya itu nggak mau perang. Susah teman-teman, kalian bakalan dapat lawan yang setara sama dia. Kalian juga bakal susah kalau ada wale musuhnya atau paus musuhnya itu yang setara sama dia. Dan kebetulan si paus Timus itu aktif, itu bakalan susah teman-teman untuk nge-kick dari tower. Misalnya emang taruhlah waktu itu gue juga ketemu sama si Yan Luo ini di phase jungle sebelumnya. Dan itu untuk nge-kick si Yan Luo ini benar-benar nggak bisa. Jadi harus tunggu di offline dulu nih. Si Yan Luo offline baru kita bisa menang. Jadi kalau dia nggak offline, kita nggak bakal menang dalam PvP satu versus satu aliansi gitu loh. Nggak bakal menang. Makanya gue saranin kalau kalian pilih-pilih member, itu jangan bawa wale yang atau paus yang nggak aktif teman-teman. Percuma, itu apa ya, sampah. Mendingan di-kick aja udah. Lebih baik kalian kick aja tuh aliansi member yang kayak gitu. Kalau member yang biasa aja kayak ya nggak terlalu wale lah, masih spender yang beli insect aja, yang kayak gini misalnya nih. Misalnya kayak gini level 39, bintang 11 gitu loh. Itu nggak masalah kalau mereka itu nggak aktif. Karena kita juga punya walenya itu pasti bakal ngegendong aliansi kalian. Dan yang terakhir dari gua, ini saran dari gua, kalian itu kalau emang pengen ikutin phase jungle, kalian tuh harus pilih aliansi yang benar-benar aktif, aliansi yang ngerti apa itu sistem strategi. Nggak bisa kalian kalau aliansinya itu modal power aja. Ya contohnya ntar bakal kayak gini gua, modal power doang, waras salah-salahan ya kalah, jebol sana sini.
minimal tuh kalian harus bisa ngasih tahu R5 kalian itu harus dengerin omongan kalian, atau enggak R5-nya itu pinter lah ngasih komandan ke member-membernya, nggak asal-asalan. Dan di sini ya itu aja mungkin yang bisa gue jelasin dari rangkuman Face Jungle kekalahan gue kali ini. Karena ya udah mau gimana, udah kalah telak di sini. Ini juga salahnya dari para petinggi gue itu nggak mau dengerin, nggak mau berdiskusi lah. Makanya itu kita bisa kalah. Dan ini kocak banget sampai diputerin kayak gini, apaan dah. Ya mungkin segini aja bisa gue jelasin dari video di rangkuman Face Jungle kekalahan gue kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya kalian masih banyak yang belum paham. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.